Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Nur Amalia and welcome to Posko Podcast Sekolah. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang duta pemuda dari Sulawesi Selatan. Namanya, Kak? Nama aku, nama lengkap dulu ya? Iya, bisa. Iya, nama lengkapku Rizaldi Wajo, bisa panggil Saldi aja. Oke, Kak Rizaldi atau Kak Saldi atau Iya. Kak Wajo. Iya, boleh. Oke, Kak. Apa kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik sekali. Kamu bagaimana? Baik, alhamdulillah. Kak, aku tuh penasaran nih, seorang duta pemuda itu apa sih? Tugasnya apa dan keuntungannya bagi diri Kakak itu apa? Oke, kalau untuk duta sebenarnya ini aku kasih tahu informasi dulu ya. Jadi Duta Potensi Pemuda Indonesia ini merupakan salah satu brand ambassador dari Youth Ranger Indonesia yang juga di bawah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi kita itu ada seluruh provinsi di Indonesia dengan different fokus. Nah, kalau aku sendiri itu fokusnya di edukasi atau pendidikan sebenarnya. Kemudian tugasku adalah bagaimana saya bisa memberikan informasi kepada semua orang terkait dengan pentingnya pendidikan. Nah, kemarin juga program-program aku itu ada dua sebenarnya. Yang paling penting adalah Edu1, Education for Everyone. Edu1 ini gimana aku visit dari sekolah-sekolah di Sulawesi Selatan. Tapi yang paling fokus sebenarnya adalah di Kabupaten Utara. Aku lihat dan riset beberapa, ternyata di sana banyak yang putus sekolah, mungkin karena perekonomiannya, kemudian karena ada COVID-19 juga. Itu merupakan problem juga sih sebenarnya. Kemudian yang kedua ini ada namanya Ngopi Bareng Duta. Nah, Ngobrol Pintar Bareng Duta ini aku kasih wadah semua teman-teman duta tapi di berbagai bidang sih. Kalau kemarin aku invite IG live Instagram itu yang pertama temanya adalah HIV AIDS. Nah, aku invite influencer peduli HIV, kemudian dia juga merupakan duta bahasa Jawa Barat dan dia juga terbaik satu duta genre Kota Bandung. Manfaatnya aku sendiri sebenarnya adalah aku sih bisa lebih improve my skill gitu, dan kemudian bisa menjadi seseorang yang memberikan knowledge kepada orang lain kan. Itu lebih penting karena aku dalam hidup itu sebenarnya adalah bagaimana saya bisa memanusiakan manusia. Jadi saya bisa bermanfaat bagi orang lain gitu sih kalau aku. Oke, Kak. Kak, kesibukan Kakak yang lain apa nih selain menjadi seorang duta pemuda? Oke, selain duta tentunya ada sih beberapa ya, tapi yang jadi prioritas kerja aktivitas saya saat ini adalah selain duta itu saya sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan. Jadi masih sementara penelitian. Doakan ya semoga cepat selesai ya. Kemudian selain itu saya juga sambil kuliah, saya kerjanya di salah satu platform, boleh disebutin nggak sih? Boleh. Boleh ya. Jadi aku kerja di salah satu perusahaan namanya Renjana Enterprise. Jadi itu ada beberapa lini bisnis yang dia naungi. Ada hospitality, Rumah Renjana Makassar, Bandung dan Jogja itu ada 3 cabang. Kemudian ada food and beverage yang makanan, itu ada Warung Renjana. Kemudian ada travel di namanya Travelis ID. Jadi dia destinasinya Tribun di Sulawesi Selatan. Jadi ada di Toraja, Bulukumba dan sekitaran Makassar di pulau. Kemudian selain itu juga aku bukan fokus sih, sebenarnya aktivitasku juga alhamdulillah ya dipilih sama Bank CIMB Niaga untuk menjadi brand ambassador sebagai Kejar Mimpi Warrior, yang dimana dia fokusnya untuk membawa platform influencer kepada semua milenial muda untuk bisa meraih mimpinya gitu, karena kan platformnya Kejar Mimpi Warrior. Itu sih aktivitas aku saat ini. Kak, baru-baru ini kan Valentine Day nih. Iya, betul. Hari kasih sayang ya. Iya, betul. Merayakannya itu untuk pemuda itu menurut Kakak penting apa enggak? Kalau secara pribadi sih penting ya, bukan penting banget ya, tapi Hari Valentine kan sebenarnya hari kasih sayang. Iya, betul. Nah, sebagai kita sebagai milenial kan memang kita dituntut untuk memberikan kasih sayang kepada sesama gitu. Dan menurut aku itu penting. Tapi dilihat dulu nih dari perspektif apa dulu kan. Kalau menurut aku Valentine kan biasa kayak orang tukar coklat. Ya, it's no problem. Iya, betul. Karena ini kasih sayang kan, kita memberikan dia coklat berarti kita tanda kasih sayang. Entah itu teman sama teman, kita sama dengan orang tua, kita sama guru, no problem. Tapi
tidak penting ketika Valentine itu dirayakan dengan melakukan something negatif gitu. Menurut aku kan ya gitu. Jadi menurut aku tuh penting ketika kasih sayang itu dilandaskan dengan positif, tidak penting ketika itu dia melaksanakan secara negatif gitu. Iya, betul. Gitu sih kalau pendapat aku. Nah Kak, bahas-bahas hari kasih sayang nih Kak. Menurut Kakak percintaan itu apa sih Kak? Oke, berat banget ya ini percintaan ya. Jadi percintaan itu menurut aku sebuah jalinan kasih sayang sih sebenarnya antara dua insan yang saling saling terikat, bukan saling terikat sih, saling tertarik antara satu sama lain sih. Kalau aku menurut itu sih. Jadi kayak kasih sayang, percintaan berhubungan dengan dua orang yang saling suka dan saling tertarik satu sama lain. Bahas tentang percintaan nih Kak. Boleh nggak sih Kakak ceritain tentang first love-nya Kakak gimana? Waduh, first love, aduh, ini kayaknya udah lupa banget nih. First love kayaknya udah, ya udah lah ya. Jadi first love aku itu sebenarnya di waktu apa ya? Lupa, waktu SMP kali ya. Wah, SMP. Iya, SMP udah. Maksudnya percintaan bukan kayak pacaran ya, cuman mengagumi lah, suka-suka mengagumi. gitu Jadi ya. saya nggak tahu itu apakah tergolong percintaan apa enggak, tapi pernah sempat SMP aku kagum sama perempuan karena aku tuh suka perempuan yang cerdas. Aku suka perempuan yang pintar manajemen waktu, dan pada saat itu SMP aku ngelihat sosok perempuan yang wah kriteria gue banget nih, suka nih. Di situ saya tertarik, tapi saya ya seperti itu, untuk jalanin aja sih, kayak nggak sampai dengan melakukan pacaran, tapi kita sama-sama bukan pacaran tapi sama-sama lo milik gue milik lo, kayak gitu sih. Ya biasa lah cinta monyet kan dulu waktu SMP, betul. gitu sih. Nah zaman sekarang nih Kak, ya kalau misalnya bahas tentang percintaan pasti orang tuh mandangnya fisik, uang juga. Menurut Kakak ekonomi ngaruh nggak sih sama kesetiaan gitu? Kalau dilihat dari pengaruh apa enggak, menurut gue sih pengaruh ya. Karena beberapa kayak semacam, gue pernah lihat di TV, saya nggak tahu apa itu benar apa enggak sih. Tapi gue lihat di TV ternyata ekonomi itu sangat berpengaruh banget, bahkan sampai melakukan perceraian gitu. Ini bentukannya bahwa orang tua sih, tapi kalau untuk kayak kita, perceraian ekonomi itu penting. Soalnya kamu bagaimana caranya kamu bisa kayak ngajak dia jalan, kalau kalau nggak punya duit mau makan batu di jalan, enggak kan? Jadi menurut gua perekonomian itu penting, karena ini juga sedikit informasi buat teman-teman sekalian bahwa perekonomian itu penting karena kamu akan melangkah ke jenjang yang lebih penting. Ada namanya 8 fungsi keluarga sebelum kamu memutuskan untuk bisa berkeluarga. 8 fungsi keluarga ini termasuk perekonomian, karena bagaimana kamu mencukupi istrimu, atau bagaimana kamu mencukupi anak-anakmu yang nantinya gitu, bagaimana kamu bisa membangun rumah tangga, membelikan rumah, motor, makanan dan lain sebagainya, itu penting banget menurut aku. Kalau perspektif aku sendiri, saya nggak tahu perspektif orang gimana. Oke. Nah Kak, Kakak kan sering ngeliat orang nih yang kayak pasti bucin parah gitu kan ya, bahkan sampai menjurus ke hal yang negatif. Bagaimana cara Kakak mensosialisasikannya sebagai seorang duta pemuda? Oke, kalau sebenarnya tuh kalau masalah bucin itu, kalau sempat aku dengar materinya mana, mungkin materinya adalah toxic relation. Ya, jadi betul. toxic relation itu adalah salah satu materi di mana kita mempelajari orang-orang yang bucin, orang-orang yang kalau biarpun disuruh lompat dong dari gedung, dia mau karena dia cinta, gitu. Betul. Karena seperti itu. Kalau aku sih sebenarnya adalah mensosialisasikannya dengan melakukan live Instagram. Jadi live Instagram itu dengan ada sih kan namanya platform aku, Ngopi Bareng Duta, Ngobrol Pintar Bareng Duta, itu aku selalu memperlihatkan dan mempresentasikan dengan beberapa tema. Contohnya adalah toxic relation ini, dan memberikan edukasi bahwa kalau kalian belum punya sebuah ikatan, jangan terlalu untuk berekspektasi tinggi dengan pasangan. Karena menurut aku orang yang berekspektasi tinggi itu bakal menjadi orang yang putus asa. Jadi kalau semuanya dia kayak ngerasa bahwa bercinta bertepuk sebelah tangan, kan itu juga kayak semacam akan merusak mentalnya dia kan. Jadi menurut aku
orang yang bucin kemudian masuk ke dalam toxic relation, cara mengatasinya dengan itu sih. Pertama, live Instagram supaya orang-orang kan pada sosial media kan. Jadi aku biasanya lari ke situ, kemudian aku juga dapat pernah kayak semacam teman aku juga pernah ngerasain itu. Jadi kayak manggil dia face to face, gimana sih rasanya jadi gini. Dia juga pernah curhat bilang, aku pernah gini, aku juga kasih kayak solusi bilang, kamu jangan terlalu seperti ini karena kamu nggak tahu ke depannya kayak gimana gitu sih solusinya kayak gitu. Nah, cara kakak untuk mensosialisasikan seks bebas itu sama nggak sih dengan cara kakak mensosialisasikan pergaulan bebas? Kalau pergaulan bebas sebenarnya kan masuk di, kalau aku nih masuk di seks bebas sih juga, free sex, dan menurut aku sama sih karena aku sih sebenarnya ini tergolong di organisasi namanya Generasi Berencana Sulawesi Selatan. Jadi Generasi Berencana Sulawesi Selatan itu dia merupakan platform atau organisasi yang memfokuskan untuk memberikan edukasi kepada milenial kayak kita ini, seumuran yang teman sebaya ya, kayak tentang free sex, kemudian mengenai tentang narkotika, apalagi ya lupa nih, tentang toxic relation juga masuk. Kemudian bagaimana kita menyiapkan perencanaan di masa depan, kemudian bagaimana juga kita siap-siap untuk berkeluarga, karena memang organisasi ini di bawah naungan dari BKKBN gitu. Jadi sama sih sebenarnya kayak cara sosialnya juga sama. Menurut aku pergaulan bebas sama seks bebas itu sama sih, satu naungan sebenarnya untuk bisa disosialisasikan kayak gitu sih. Nah, hal-hal kayak gini kan membuat pernikahan dini tuh sangat meningkat ya di Indonesia, apalagi khususnya di Sulsel. Nah, walaupun sangat lumrah di masyarakat, tapi kan beberapa orang pasti berpikir itu hal yang nggak baik buat dilakuin. Apalagi khususnya para remaja dan perempuan. Cara kakak menanggapinya tuh kayak gimana ya? Sebenarnya ini susah banget ya, karena kita dari Sulawesi Selatan sendiri ini punya adat yang dimana ketika perempuan itu ya di dapur lah kan, maksudnya perempuan ya dikatakan sebagai orang yang lemah, dan perempuan ya mending ke dapur aja gitu. Dan kemudian ke perempuan itu ketika nggak usah sekolah tinggi kan ujung-ujungnya di dapur. Nah, mindset orang yang seperti itu yang membawa dia sampai ke pernikahan usia dini. Dan aku sih sebenarnya cara menanggapinya adalah kita juga nggak bisa langsung to the point bahwa wah itu salah tuh, wah ini salah tuh. Jadi kita kan kita juga nggak bisa, karena kita milenial anak muda yang kayak belum pasti dikatakan kalau kita mau tanya inform kepada orang dewasa pasti juga kayak so pintar banget loh, kan so pintar banget loh. Jadi mending kalau aku sih dengan memberikan edukasi kepada teman-teman sebaya bahwa banyak banget sebenarnya negatif effect if you bukan melakukan tapi pernikahan usia dini. Yang pertama itu dia ini sedikit knowledge ya, bahwa dia itu bakal ketika dia masih berumur di bawah dengan 21-25 kan, kayak 21 perempuan 25 laki-laki di bawah itu, dan ketika dia hamil itu akan membahayakan dia dan janinnya. Nah kan seperti itu kan. Kemudian dan juga masalah perekonomian, kembali lagi tadi pertanyaannya kan apakah penting? Ya memang banget, ini penting banget nih. Jadi kayak pasti orang yang nikah di usia dini pasti akan sulit juga mendapatkan pekerjaan, apalagi ketika dia nikah usia dini pada saat dia masih sekolah. Dan dia masih sekolah itu sangat menurut aku bukan fatal ya, tapi sangat mungkin mendapatkan mini problem untuk hidupnya gitu. Kayak gitu sih kalau dari aku tentang perspektif aku terkait dengan pernikahan usia dini. Oke Kak, bahas pernikahan nih Kak. Kakak target nikahnya kapan Kak? Oke, target nikah sebenarnya aku tuh tipe kalau orang yang I must to ride the plane. Jadi I have the purpose in my life, kayak saya menuliskan planning, ternyata di 2022 ini saya harus mendapatkan sarjana kehutanan di dunia ini, kemudian melanjutkan S2 di Jerman, dan di Korea juga saya menargetkan 2 negara. Kemudian di umur 30 tahun saya baru siap nikah. Karena menurut aku 5 tahun ke depan, 5 sampai kan ini 23 nih, 23 tahun. Terus aku menargetkan 7 tahun ke depan itu baru bisa nikah.
Karena 7 tahun yang akan running ini itu bakal aku mau fokus untuk membangun bisnis kecil, kemudian masih improve my skill, kemudian pokoknya di umur 30 tahun itu aku harus bisa menjadi pribadi yang uang yang akan kerja buat saya. Jadi kayak umur 30 tuh udah santai-santai nih, udah kalau mau ke Singapura bisa langsung berangkat gitu. Jadi ininya umur 30 aku baru mau nikah gitu. Tapi ketakutan kakak untuk menghadapi pernikahan itu gimana? Kalau takut sebenarnya ini sih tentang ekonomi sih. Aku masih takut bagaimana caranya aku bisa bisa ekonominya bagus di umur 30. Itu ketakutan sih sebenarnya. Paling ketakutan terbesar aku ya tentang ekonomi lah, soalnya karena ya gimana caranya kita nikah. Saya sekarang udah pernah udah miliaran cuy, jadi kayak apa nih 2 miliar 3 miliar gitu kayak ya udah ya mesti kayak planning dulu lah. Jadi umur 30 baru bisa nikah. Dan kemudian ketakutan terbesar of course economy. Nah, saran kakak buat generasi muda yang akan menjadi estafet kepemimpinan negara ini nih kak, apa plan terbaik buat mereka untuk bisa bersaing di era globalisasi ini? Oke, berkaitan dengan hal seperti itu, kalau aku sih sebenarnya ini aku kasih perbedaan sih sebenarnya. Kayak di negara Finlandia itu merupakan negara yang pendidikannya bagus, strukturalnya bagus banget. Indonesia mengarahkan kepada orang-orang untuk cepat lulus itu dia harus menempuh sampai dengan sarjana. Of course, ketika dia selesai sarjana, kemudian tidak selesai sarjana juga, dia bakal akan sulit mendapatkan pekerjaan. Pernah nggak sih dengar kayak kalian harus dapat kerja itu ketika satu tahun pengalaman. Sedangkan kita fresh graduate gimana caranya mau dapat pekerjaan kalau belum ada 1 tahun kan? Jadi menurut aku sebenarnya kayak Finlandia itu bagus banget tuh. Nah, untuk estafet dan teman-teman generasi milenial harusnya seperti bercermin ke negara Finlandia. Kalau kamu punya contoh nih aku suka banget mengenai tentang fotografi. Aku suka banget tentang bagaimana cara public speaking yang bagus. Aku suka banget dengan tentang multimedia dan lain sebagainya. Aku pelajari itu sampai aku benar-benar yang kayak oh ini udah sampai pusat banget nih dan aku udah mahir. Karena menurut aku orang yang fokus dengan segala apa yang dia mau itu bakal sampai terwujud gitu. Intinya fokus aja. Terus yang kedua, jangan sampai menjadi generasi yang suka tidak adil dalam dirinya. Kembali lagi bahwa gue selalu tekanin sama teman-teman gue bahwa jangan sampai jadi orang yang tidak mencintai diri kamu sendiri. Karena mencintai diri sendiri itu penting menurut aku. Jadi untuk menjadi orang atau generasi yang baik, mungkin kamu perlu untuk fokus pada diri kamu sendiri, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah cintai diri kamu, kemudian belajar yang baik dan perbanyak. Aku juga selalu kasih informasi kepada teman-temanku bahwa pelajari semuanya gitu, tapi jangan semuanya yang kemudian pelajari di 50-50%. Jadi ketika kamu dalam suatu kondisi ada 3 yang harus kau pelajari, usahakan semua maksimal gitu. Jadi pokoknya semaksimal mungkin berikan apa ya kemampuan kamu gitu sih. Kalau aku ya dari untuk teman-teman milenial sebagai generasi selanjutnya gitu. Dan caranya mereka untuk memajukan negara itu kayak gimana ya kak bagusnya? Kalau untuk memajukan negara ini, aduh berat banget nih, ini sudah negara-negara nih. Kalau negara sih sebenarnya kita kembali lagi sih ke Pancasila nggak sih? Kayak ketuhanan yang Maha Esa kan, kita harus bertuhan, kemudian kita harus bersatu, persatuan kan kita terus adil. Sebenarnya itu sudah tercantum di dasar negara kita kayak Pancasila gitu. Dan itu sih yang perlu banget generasi milenial untuk negara ya sebagai berkembang. Dan jangan jadi bukan negara ya, jangan jadi anak milenial yang sedikit kemudian ngestatus yang kayak galau-galau. Bukan gue salahin ya, tapi mending lo cari hal positif lah, kayak semacam nyari informasi yang educate buat diri kamu sendiri kayak gitu sih. Nah oke kak, bagaimana tanggapan kakak? Sekarang kan zamannya orang sering ngebully gitu kan ya. Bagaimana tanggapan kakak?
Kalau bully gue pernah sempat dibully juga sih sebenarnya waktu sampai gue pernah ngerasa bahwa kayaknya bullynya bukan bully karena gue bodoh, tapi bully karena kayak tuntutan ekonomi sih. Jadi that's why gue pernah juga berpikir bahwa gue harus pokoknya kenapa gue selalu menjadi orang yang sibuk, kenapa gue harus selalu improve my skill, karena prinsip gue kalau gue nggak cerdas gue nggak makan gitu. Jadi bullyingnya mereka itu adalah anak yang kurang mampu gitu. Jadi kayak itu yang mungkin berdampak bagi diri gue sendiri, tapi itu menjadi cambukan juga supaya saya lebih bisa fokus untuk mengembangkan diri, kemudian lebih fokus untuk bisa mengangkat harkat martabat keluarga lah ceritanya kayak gitu. Dan kalau mengenai tentang perspektif bullying, kalau menurut gue itu jangan sampai sih teman-teman milenial nggak usah kayak gitu, karena itu sangat kasihan juga ya. Iya, kasihan banget kan. Dan itu merusak mental. Tentu saja itu merusak mental. Pokoknya kalau udah kayak dari awal kamu anggaplah di SD kamu bullying. Nanti dia akan ngerasa sampai seumur hidupnya dan itu sangat berdampak pada dirinya sendiri dan akan menjadi dosa nggak sih, kayak ini sudah sampai dewasa dia juga ngerasain seperti itu, dan dampaknya pasti kamu juga bukan setelah kamu membuli dia kemudian itu selesai, enggak. Pernah gue sempat sama teman-teman gue yang kayak dia trauma karena bully itu udah sampai dewasa. Dia lo nggak merasa bersalah nggak sih itu bully lo, kayak lo ngerusak mental orang gitu. Kayak dan seenaknya banget. Iya, seenaknya banget kan. Iya. Pokoknya nggak boleh sih. Nggak boleh. Nah, terus Kak, di penghujung podcast kali ini Kak, boleh nih Kak kita kasih saran buat teman-teman generasi muda zaman sekarang nih ya. Motivasinya apa tuh? Motivasi dalam buat untuk mereka, apa nih? Dalam untuk apa dulu nih? Dalam membangun negara ini bisa kali ya, kayak mempersiapkan diri. Iya. Ininya aku sebenarnya bukan motivasi kayak gimana sih teman-teman, cuman aku cuman bilang bahwa pertama, sebelum kau mencintai orang lain, cintai dulu diri sendiri. Karena kamu tidak bisa berkembang ketika kamu tidak mencintai diri kamu sendiri. Terus yang kedua, ya betul. Kalau masalah tentang cintai diri sendiri, kan itu juga berhubungan dengan kesehatan kan. Kamu kerja banting tulang 24 jam, tapi ketika kesehatan kamu juga nggak maksimal, kan itu sebenarnya kayak ya sia-sia juga kan. Jadi pertama cintai diri sendiri, kemudian dari cinta itu ingat kesehatan, kemudian yang paling penting adalah kamu jangan membentengi diri kamu dengan sesuatu hal yang membuat kamu menjadi insecurity. Karena ini berhubungan dengan insecurity juga, karena aku ini belajar dari diri aku sendiri bahwa saya selalu memanfaatkan opportunity yang ada. Jadi kalau Sal lo bisa ini nggak? Bisa. Lo Sal bisa ini nggak? Bisa. Karena menurut aku penting banget ketika kita learning by doing. Jadi persoalan kau nggak tahu nanti ke depannya, ya no problem. Intinya kamu belajar dan manfaatkan opportunity itu sih kalau dari aku. Jadi teman-teman milenial, ingat jangan lupa jangan selalu insecure karena insecure itu nggak baik. Jangan juga suka kemana-kemana tapi nggak jelas gitu. Jadi you have to write the purpose in your life karena planning itu penting. Oke Kak, gitu. Boleh nih Kakak ada closing statement buat video kita, buat podcast kita. Oke, untuk Posko ya, podcast sekolah, closingnya kayak gimana ya? Intinya gue sih harapannya Posko kayak ini ya, kayak pos gimana gitu. Podcast sekolah ini supaya lebih banyak tamu-tamu yang lebih kreatif, lebih inovatif, dan kemudian bisa menjadi platform ini ya, bisa membawa informasi, kemudian membawa positive vibes kepada milenial kayak kita. Ini kita ya masih 23 tahun coy. Jadi milenial kayak kita yang masih mencari jati diri gitu, ya kan? Dari podcast ini juga bisa teman-teman yang mencari jati diri, oh ternyata jati diri gue di sini dari podcast ini gitu. Betul. Dan apalagi ya intinya Posko atau podcast sekolah ini bisa menjadi platform yang berguna bagi diri kita sendiri, keluarga dan masyarakat, tentunya bagi negara pada umumnya. Itu sih kalau dari aku.
Oke Kak, terima kasih buat kedatangan Kakak sebagai seorang duta pemuda di posko kami. Oke, sama-sama. Aku Erka Nur Amalia bakalan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye.